Bab 269 supaya merasa bersalah. Devan sebenarnya cukup terkejut. Sebenarnya bukan hanya Devan. Banyak orang mengenal Liora, bos terbaik dari Tower Gumaya di Islude. Tapi tanpa diduga, dia sebenarnya adalah anggota klan Hiden. Halo, Nona Liora. Senang bertemu Nona Liora. Setelah semua perwakilan klan Hiden keluar, mereka mengabaikan pembawa acara dan para peserta berbakat yang tak terhitung jumlahnya di aula. Mereka semua datang ke Liora dan menyapanya. Lanjutkan aja, jangan khawatirkan aku. Liora berbalik dan langsung duduk di kursi. Dengan sembarangan, dia duduk miring di kursi, menopang kepalanya dengan satu tangan dan mengangkat kakinya. Sama sekali tidak seperti menghadiri acara penting. Harus dikatakan bahwa wanita cantik akan terlihat kanti bagaimanapun. Liora yang malas dan santai tidak membuat orang merasa jijik. Sebaliknya, malah membuat mereka terkesan membumi. Ternyata wanita cantik juga suka menyilangkan kakinya. Begitulah orang-orang memandangnya. Benar saja, meski sama-sama klan Hiden, statusnya juga sangat tinggi. Sama seperti Liora. Dia tidak perlu memperhatikan siapapun, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun kepadanya. Klan Hiden lain yang lebih lemah mulai saling memuji. Di klan Hiden, yang kuat akan lebih dihormati. Aku tidak menyangka Nona Liora sebenarnya dari klan Hiden, hebat. Alangkah baiknya kalau aku bisa dipilih oleh klan Joran. Ya, aku harus tampil baik supaya dipilih oleh klan Joran. Melihat pemandangan ini, para jenius langsung menantikannya. Lagi pula, kalau bisa masuk ke klan Joran, bisa mendapatkan sumber daya pelatihan terbaik. Pasti menyenangkan bisa melihat Liora setiap hari. Meskipun demikian, Liora juga akan berada di Tower Gumaya Hotel. Jadi dia tidak selalu ada di sana. Apalagi orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Tapi tentu saja, tidak apa-apa kalau tidak dipilih oleh klan Joran. Setidaknya masih jadi anggota klan Hiden. Setiap jenius sangat ingin memilikinya. Hanya Devan, yang matanya tertuju pada panggung, menunggu pembawa acara membaca nama perwakilan klan Thunder. Saat ini, Liora dengan malas memindai para jenius yang datang. Tiba-tiba, matanya menyala. Sebuah sosok terlihat di kerumunan. Dia datang juga. Tapi segera, Liora mengerutkan kening. Karena, dia melihat ada banyak wanita cantik yang mengikuti Devan. Yuri, Vexana dan 4 preman. Ketua Istana Arsaya. 5 tetua wanita terbaik dari Istana Arsaya. Dia masih ingat terakhir kali dia melihat Devan, pria itu ditemani oleh 2 wanita cantik. Dan kedua wanita cantik itu sudah tidak ada di antaranya. Sialan, kamu memang murid kaisar pembunuh yang bajingan itu, tidak salah lagi. Liora langsung mencibir. Melihat Devan, dia tidak bisa melupakan pria yang dia temui beberapa dekade lalu. 50 tahun yang lalu, kamu memberitahuku selama aku menunggumu di Islude, kamu pasti akan datang kepadaku. Aku telah menunggumu selama 50 tahun, tapi malah muridmu yang datang. Kaisar pembunuh, kalau kamu berani mengecewakanku, jangan salahkan aku karena menyerang muridmu. Liora mencibir di dalam hatinya. Liora, seorang wanita aneh dari Islude. Dia juga anggota dari klan Hiden. Berapa banyak pria yang hanya busa memimpikannya kecantikan yang begitu menakjubkan. Entah berapa banyak pria yang rela menjadi anjing penjilatnya. Tapi dia baru saja jatuh cinta dengan pria biasa. Bahkan, untuk pria itu, dia menunggu selama puluhan tahun. Hanya karena pria itu mengatakan dia pasti akan kembali menemuinya. Namun, murid orang itu yang datang. Liora sangat marah. Sangat marah. Penantian 50 tahun sudah cukup untuk membuktikan kasih sayang Liora. Tapi di mata pria itu, Liora wanita yang bodoh. Lagi pula,
tidak ada yang terjadi antara mereka berdua. Mungkin, pria itu bahkan tidak tahu bahwa Liora menyukainya. Tapi karena perkataannya, Liora sampai menunggu selama 50 tahun. Tentu saja, tidak ada orang lain yang tahu. Sebenarnya kenapa Liora menunggu selama 50 tahun bukanlah karena dia sabar. Sebaliknya, karena dia marah. Kalau kaisar pembunuh berani muncul sekarang, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menghajarnya. Tanyakan padanya, kenapa dia tidak datang, padahal sudah berjanji padanya. Setelah bertemu Devan, Liora semakin marah. Dia telah menunggu di sini selama beberapa puluh tahun. Pria itu bisa-bisanya masih menerima seorang murid dan membuat muridnya sendiri yang datang menemunya. Awalnya, Liora berpikir untuk langsung membunuh Devan. Dengan begini, kaisar pembunuh bajingan itu pasti akan terpancing keluar. Tapi dia akhirnya menyerah. Karena orang itu tidak menyukainya sama sekali. Meski bertemu, apa gunanya? Apalagi, kata Devan, kaisar pembunuh masih menyimpan foto Liora. Ini menunjukkan bahwa dia masih memiliki Liora di dalam hatinya. Sekarang, Liora sudah lama membenci kaisar pembunuh. Tapi, mana mungkin kaisar pembunuh, seorang bajingan tua, merasa menyesal. Tentu saja bisa menyakitinya lewat muridnya. Kalau suatu hari, kaisar pembunuh tahu bahwa dia telah menjadi istri muridnya, ekspresi lelaki tua itu pasti 10.000 kali lebih jelek. Itu dia. Liora sedikit bersemangat. Meski ada banyak wanita di sekitar Devan, dan semuanya cantik, tapi siapa mereka dibandingkan Liora, yang adalah orang suci klan Joran? Dialah wanita dari klan Joran yang hanya bisa diimpikan oleh banyak pria. Bukankah mudah untuk menaklukkan seorang pria biasa? Saat ini, tuan rumah akhirnya membacakan nama klan Thunder. Tapi memang, klan Thunder, dari 20 anggota klan Hiden, menempati urutan ke-17, jadi namanya juga menempati urutan paling belakang. Akhirnya perwakilan dari klan Thunder muncul. Tapi, bukan Gaius Thunder. Bagaimanapun juga, Gaius adalah putra dari klan Thunder yang lebih tua. Untuk acara sekecil ini, dia tidak dibutuhkan sama sekali. Tapi untuk Devan, cukup sudah. Selama bisa menangkap klan Thunder, tidak usah khawatir tidak bisa menemukan Gaius. Devan tidak datang ke audisi bakat untuk masuk ke klan Hiden. Detik berikutnya dia sudah siap, langsung naik ke atas panggung dan menggandeng perwakilan klan Thunder. Namun, tepat ketika dia siap beraksi, sebuah suara terdengar. Devan, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam seleksi dan kamu bahkan berhasil mencapai final. Devan sedikit mengernyit, berbalik dan melihat keluarga Stansa. Mereka juga datang ke upacara penutupan. Devan. Evelyn terlihat sangat senang dan segera berlari menuju Devan, namun April menahannya. Kamu tidak diizinkan pergi ke sana. Kamu hendak jadi pelayan Tuan Noah. Kalau Tuan Noah melihat, dia akan marah, kata April dengan suara yang dalam. Bu, sudah kubilang, aku tidak mau bergabung dengan klan Hiden manapun dan aku juga tidak akan menjadi pelayan siapapun. Evelyn mengertakkan giginya. Namun, April tidak melepaskannya sama sekali. Tidak apa-apa Evelyn, kalau kamu tidak mau, klan Hiden akan menjadi pelayanmu, kata Devan dengan suara berat. Hehe, Devan, kamu sombong sekali, kamu pikir klan Hiden akan jadi pelayanmu? Pelankan suaramu, kalau orang-orang di atas panggung dengar, mungkin kamu bisa dihukum mati. Sekelompok orang dari keluarga Stansa menggelengkan kepala, berpikir Devan benar-benar tidak takut mati. Dia benar-benar berani datang untuk berpartisipasi dalam seleksi klan Hiden. Bersambung. Bab 270 Pilihan Klan Thunder.
Terdengar seseorang berkata Devan dan kelompoknya bukan siapa-siapa. Gadis di belakang Devan tiba-tiba menjadi kesal, terutama Arsaya. Sejak awal dia memang bukanlah orang yang baik. Segera bersiap membunuh beberapa orang yang berani memaki Devan. Arsaya mencekik leher anggota keluarga Stansa yang baru saja bicara paling lantang dan hendak memeras kepalanya. Arsaya, kembalilah. Devan menghentikan Arsaya. Kalau Devan benar-benar ingin menghancurkan keluarga Stansa, dia hanya perlu mengangkat tangannya. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah keluarga Evelyn dan selama masalahnya tidak berlebihan, Devan tidak akan membunuh mereka. Selain Arsaya, wanita lain juga galak. Satu persatu bersiap. Keluarga Stansa merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka belum tahu Yuri dan Arsaya, tapi mereka kenal Vexana dan Gavin. Salah satu dari dua orang ini bisa menghancurkan keluarga Stansa sampai habis. Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa masing-masing dari 5 tetua istana Arsaya lebih mengerikan. Setelah beberapa saat ketakutan, orang-orang dari keluarga Stansa kembali tenang. Mereka memikirkan Noah dan langsung jadi percaya diri. Mendengar suara Devan, Arsaya dengan berat hati menghempaskan orang itu ke tanah. Tidak bisa menghancurkan lehernya membuat Arsaya sangat kesal. Melihat Arsaya yang sangat ganas, keluarga Stansa mau tidak mau harus berhati-hati. Devan, jaga orang-orangmu, ini bukan tempat di mana kamu bisa semena-mena. Kalau kamu berani menyakiti orang-orang dari keluarga Stansa, Tuan Noah tidak akan membiarkanmu. Kata seorang keluarga Stansa, yang lehernya hampir patah, langsung menggunakan nama Noah untuk mengancam Devan. Setelah mendengar apa yang dikatakan mereka, Devan menoleh untuk melihat ke arah Arsaya dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan tadi?" "Aku ingin memelintir lehernya," kata Arsaya dengan sangat lugas. "Devan, lanjutkan saja kalau begitu." Meski dia enggan melakukan apapun pada keluarga Stansa, tapi kalau mereka yang cari kematian, Devan hanya bisa memenuhinya. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah cantik Arsaya dan dia mendatangi orang itu dalam sekejap. Dengan sekali klik, leher pria itu langsung putus. Tegas dan tanpa basa-basi. Enak sekali. Arsaya menghempaskan tubuh pria itu ke tanah, bertepuk tangan dan kembali ke Devan. "Devan, kamu..." Melihat ini, wajah semua anggota keluarga Stansa berubah kaget. Tak disangka, Arsaya berani melakukan ini. Apa dia sepenuhnya tidak peduli pada klan Hiden? Namun, 20 orang di atas panggung bahkan tidak melihatnya. Mungkin mereka melihatnya, tapi mereka tidak peduli sama sekali. Akankah seorang petani peduli kalau anak ayam berkelahi dan membunuh anak ayam lainnya? Bukan masalah, malah mengurangi beban. Sekarang, semua anggota keluarga Stansa diam, tidak berani berkata apa-apa lagi. "Devan, kamu tidak akan bisa masuk ke anggota klan Hiden yang lebih kuat dari yang dimasuki Noah. Kamu dan Evelyn hanya bisa ditakdirkan untuk satu sama lain." Setelah sekian lama, Tuan Stansa berkata dengan suara yang dalam, "Devan, izinkan aku memberi tahumu. Meskipun kamu telah berpetualangan dan kekuatanmu telah meningkat pesat, dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apa kamu sudah lihat 20 orang di atas? Kalau mereka ingin membunuh orang biasa seperti kita, itu segampang menghancurkan semut sampai mati dan bahkan sepatah kata dari salah satu dari mereka tidak bisa kita bantah. Ini adalah klan Hiden yang tidak boleh kamu singgung," kata Edward Stansa. Dan meski Tuan Noah direkrut ke klan Hiden, bahkan klan Hiden terlemah, prestasinya di masa depan akan jauh melebihimu. Bahkan kalau Evelyn juga ikut jadi pelayannya, itu lebih baik daripada menikah dengan kamu, kata April. Berhenti bicara, "Oke. Aku suka Devan.
Tidak peduli seberapa kuat dia atau berapa banyak uang yang dia miliki, aku hanya menyukainya. Kakek, aku tahu, kamu ingin mengandalkan klan Hiden untuk memperkuat keluarga, tapi apa kamu harus mengorbankanku? Evelyn menggertakkan giginya. Evelyn, kamu masih muda dan kamu pikir cinta adalah hal yang paling penting, tapi nyatanya cinta tidak seberapa dibandingkan dengan uang dan kekuatan. Selain itu, apa kamu tidak lihat ada banyak wanita di sekitarnya? Kalau kamu benar-benar mengikuti dia, kamu pasti akan sakit hati. Edward berkata dengan suara yang dalam. Benar. Paman kedua Evelyn juga mengangguk setuju. Apa yang dikatakan semua orang membuat Devan sedikit terkejut. Memang, ada banyak wanita cantik di sekelilingnya dan di antara mereka, Arsaya juga sempat menjalin hubungan dengannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jadi apa? Kamu juga bilang kekuatan akan dihormati di dunia ini. Devan sangat kuat. Berapa banyak gadis di sana? Bukankah kalian semua juga sama? Paman, kamu bilang kalau kamu setia, tapi bukankah kamu punya banyak selingkuhan di luar? Kata Evelyn dalam sekejap. Sebenarnya, dia tidak ingin berbicara tentang masalah ini. Tapi dia tidak bisa menahannya. Kata-kata Evelyn sedikit mengejutkan Devan. Dia tidak berharap Evelyn mengatakan itu. Rekomendasi pertama, Agnar Goro untuk klan Beris, selanjutnya akan disebut Agnar Beris. Rekomendasi kedua, Raul Delo untuk klan Mirin, selanjutnya akan disebut Raul Mirin. Rekomendasi ketiga, Bella Ponyo untuk klan Zunei, selanjutnya akan disebut Bella Zunei. Saat ini, pembawa acara mulai membaca daftar pemberi rekomendasi. Padahal, 10 orang yang akan direkomendasikan sudah tahu bahwa mereka bisa masuk ke klan Hiden. Tapi mereka tidak tahu klan Hiden mana yang akan menampung mereka. Sekarang, mereka akhirnya tahu. Klan Hiden memiliki total 20 orang, tapi yang direkomendasikan hanya 10 orang. Dengan kata lain, masih ada 10 klan Hiden yang belum merekomendasikan sama sekali. Pilihan ke-8, klan Thunder, Noah, mengubah namanya menjadi Noah Thunder. Ini adalah klan Thunder, bukan yang terlemah dari klan Hiden terlemah. Akhirnya, klan Hiden yang merekrut Noah sudah terkonfirmasi, yaitu klan Thunder. Padahal klan Thunder hanya menduduki peringkat ke-17 di klan Hiden. Tapi, bagaimanapun, bukan klan Hiden terlemah. Noah, yang sedang menunggu di belakang, akhirnya menghela nafas lega. Dia takut kalau dipilih oleh klan Hiden terlemah. Sekarang tampaknya keberuntungannya tidak terlalu baik tapi juga tidak terlalu buruk. Mengikuti pengumuman pembawa acara, para jenius yang direkomendasikan keluar dari belakang panggung satu persatu menampilkan diri ke publik. Melihat orang-orang direkomendasikan ke klan Hiden, banyak sahabat mereka yang bersorak. Hanya saja mereka tidak tahu kenapa klan Hiden hanya menunjuk 10 talenta. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Karena, setelah memasuki klan Hiden, para jenius ini benar-benar terpisah dari dunia luar, bahkan nama belakang mereka harus diubah. Dalam keadaan normal, seseorang tidak boleh ikut campur dalam urusan duniawi sesuka hati. Meski anggota klan Hiden dapat melakukan apapun sesuka hati, tapi mereka harus menaati aturan dari klan Hiden sendiri. Anggota biasa klan Hiden, kalau melanggar peraturan, akan dihukum berat. Namun, dengan tampil ke publik, mereka yang punya hubungan dengan para jenius luar biasa juga mendapat keuntungannya. Setidaknya, orang lain tahu bahwa seseorang di keluarga mereka telah terpilih oleh klan Hiden. Bersambung.